Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara wa syakuru lahu baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna taqullah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita akan terselamatkan dari berbagai macam bencana dan tidak akan berduka cita. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 61. Wa yunazzillahu alladhina taqu bimafazatihim la yamassuhum musyu'u wa lahum yahjanun. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dalam mencapai keberuntungan. Mereka tidak akan disentuh keburukan dan tidak pula berduka cita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua sering mendengar istilah negara thayyibah atau bahasa Arab. Bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya negara yang baik dan Tuhan senantiasa mengampuninya, dan itu merupakan wujud dari negara ideal yang diidam-idamkan oleh semua bangsa di dunia. Pertanyaannya, bagaimanakah yang dimaksud dengan negara thayyibah tersebut? Dan bisakah kita bangsa Indonesia mewujudkannya? Untuk itu, menjawab pertanyaan ini, mari kita simak dahulu cerita Al-Quran tentang negara thayyibah yang terdapat dalam surat As-Saba, ayat 34 sampai 15. Laqad kana li saba'i fi maskanihim ayyah jannatani ayyamini wa simalin kulu mirizki rabbikum washkuru lahu baladun thayyibatu wa rabbun ghafur. Artinya, sungguh kami kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah oleh kalian dari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dan bersyukurlah kalian kepadanya. Negeri kalian adalah negeri yang thayyibah, negeri yang baik, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ayat ini menceritakan bahwa negeri yang pernah mendapat predikat sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau negara thayyibah dan mendapat ampunan dari Tuhan adalah negeri Saba. Negeri tersebut diceritakan mendapat anugerah berupa kesuburan dan kemakmuran, dan pesannya Allah terhadap mereka supaya bersyukur atas anugerah yang telah diterimanya. Kalau mau bersyukur, maka Allah akan senantiasa mengampuninya. Dan terhadap istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sendiri, para ulama menafsirkannya sebagai negeri yang mendapatkan kemakmuran di bumi dan ampunan di akhirat. Ada pula yang menafsirkannya negeri yang selaras antara kebaikan yang diterimanya dengan kebaikan perilaku penduduknya.
Lainnya lagi menafsirkan negeri yang subur dan makmur serta tidak lupa bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana caranya agar suatu negeri bisa mencapai predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Bila kita cermati Al-Quran, maka di dalamnya juga terdapat petunjuk cara mendapatkan kemakmuran, keselamatan, kebaikan yang sekaligus mendapat ampunan dari Tuhan, sehingga kehidupannya di dunia baik dan di akhirat pun juga baik. Di antaranya diterangkan dalam surat At-Tolak ayat 2-3 mengenai bunyi, artinya bisa dilihat sendiri dalam Al-Quran, karena di sini kami hanya membacakan artinya saja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya masyiral muslimin rahimakumullah, Allah juga akan memberi rezeki dari arah yang tiada terduga, rezeki yang tidak disangka dari mana datangnya. Bagi yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala keperluannya. Ya masyiral muslimin rahimakumullah, bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-Anbiya ayat 105, yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Al-Quran Al-Ayah An-Nur ayat 55. Dalam surat An-Anbiya ayat 105 artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud bahwasanya bumi ini pusakai diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. Ya masyiral muslimin rahimakumullah, isi kedua pernyataan Allah pada dua ayat tersebut, Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi. Bumi ini wariskan, diserahkan kepada hambanya yang soleh. Dengan demikian berarti bagi siapa yang ingin mencapai kebahagiaan, kemakmuran di muka bumi, dan Allah senantiasa menyayangi dan melindunginya, adalah dengan menjadi manusia yang beriman juga beramal soleh. Iman ini menunjukkan bagaimana baiknya hubungan kepada Tuhan, sedangkan amal soleh menunjukkan bagaimana kebaikan hubungan terhadap manusia dan alam semesta selanjutnya. Ya masyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah pada Jumat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa dakhalna wa iyyakum fi jumrati ibadillahi syakirinal muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum bara'ufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi anzala minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha minal lahwi wa khudhuril qabar. Wa'lamu anna Allah amarukum bis-sholati was-salami kama yaqulu inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulullah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasarad din wa khadhal man khadhalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil baghsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amikum wa la dzikrallahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna